Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Aus bin Somit. Dia punya istri namanya Khawlah binti Tha'labah. Suatu hari si Khawlah, si istri ini sedang menunaikan ibadah sholat, sementara sang suami sedang duduk santai sambil memandangi istrinya yang sedang sholat. Lama-kelamaan dia memandangi istrinya, kok tiba-tiba muncul hasrat atau muncul syahwat. Akhirnya setelah istri selesai menjalankan sholat, sang suami ini kemudian minta jatah, ngajak sang istri untuk bercocok tanam. Tapi istrinya menolak. Nah, karena ditolak, suaminya marah. Aus ini marah dan akhirnya mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata sumpah yang dianggap tidak pantas. Dia mengucapkan pada istrinya, "Anti alayya ka dhuhri ummi." Bagiku kamu itu seperti punggung ibuku. Ini kata sumpah zihar. Dalam hukum adat orang Arab, sumpah zihar itu dianggap tercela sehingga menimbulkan konsekuensi yang cukup berat. Dengan mengucapkan zihar itu, pernikahan dianggap putus, istri tertalak. Nah, akhirnya keduanya kemudian menyesal dengan kejadian tersebut. Sang suami menyesal, dipikir-pikir ketoke kok aku golek bojone sing kaya iku kok ya angel. Upama ape nikahne ya urung mesti payu gitu. Sang istri juga menyesal karena kalau dia diceraikan, nanti siapa yang menanggung nafkahnya? Siapa yang menanggung nafkah anak-anaknya? Akhirnya mereka berdua sepakat mengadu kepada Nabi. Dia menceritakan apa yang telah terjadi dan jawaban Nabi gimana? Nabi menjawab, kalian berdua sudah tidak menjadi suami istri alias tertalak. Karena memang hukum adat orang Arab begitu. Nah, disinilah kemudian Khawlah sang istri mengeluarkan jurus andalan emak-emak. Apa itu? Ngeyel. Sang istri ini ngeyel kepada Nabi, debat Nabi bahwa saya tidak bisa kalau harus berpisah sama suami karena nanti saya hidup sendiri. Siapa nanti yang menafkahi saya? Siapa nanti yang menafkahi anak-anak saya? Tapi jawaban Nabi tetap sama. Pernikahan kalian berdua sudah putus. Kalian berdua sudah pisah. Sampai pada akhirnya karena tidak mendapatkan jawaban dan solusi dari Nabi, si Khawlah ini akhirnya mengadu langsung kepada Gusti Allah. Si Khawlah ini kemudian berdoa minta solusi kepada Allah. Dan tidak butuh waktu lama, Nabi akhirnya menerima wahyu. Surat Al-Mujadalah ayat 1-3. Yang isinya apa? Isinya bahwa seorang laki-laki, seorang suami yang mengucapkan sumpah zihar kepada istrinya tidak otomatis tertalak, tetapi hanya dilarang untuk menggauli istri. Jika ingin menggauli istrinya kembali, maka sang suami harus membayar kafarat sumpah, yaitu memerdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada orang miskin. Nah, dari cerita itu ada pelajaran berharga. Yang pertama, bahwa hukum Islam diturunkan oleh Allah itu untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi saat itu. Ketika hukum adat orang Arab itu tidak menyelesaikan masalah, maka Allah menurunkan hukum yang bisa memberikan solusi. Orang yang mengucapkan zihar kepada istrinya yang awalnya otomatis pisah,
ikatan pernikahannya putus, direvisi sama Al-Quran bahwa orang yang mengucapkan zihar tidak otomatis terputus nikahnya, tapi hanya dilarang menggauli istri. Dan itu pun bisa ditebus dengan membayar kafarah. Pelajaran yang lain ya, jangan sekali-kali berdebat dengan perempuan. Ya, meskipun kelihatannya kamu menang, toh nanti tetap akan kalah. Ya kan? Laki-laki kalau berdebat dengan perempuan kok ketoknya menang, nanti akhirnya tetap kalah. Istrinya marah dan akhirnya suami minta maaf kepada istri. Ngono kan? Ya. Jangankan kita, Nabi saja ketika berdebat dengan perempuan dan perempuan itu mengadu kepada Allah, Allah lebih memihak kepada sang perempuan. Jadi nek debat karo perempuan wis karuan meneng wae. Wis mengibarkan bendera putih saja di awal, itu lebih aman.